Oke guys, di sini langsung kita mau mendengarkan dulu tentang pendapat Bapak Ahok. Langsung aja kita tanyakan sama Bapak Ahok. Jadi, apa akar masalah di negara ini menurut? Ini kalau saya selalu ditanya, satu kata, apa sih akar masalahnya semua? Korupsi. Aduh. Semua akar masalah bangsa ini sudah korupsi. Untuk atasi korupsi ya transparan. Yeah. Saya bilang naikin gaji, Sekjen Dirjen kasih gaji kayak BUMN, kayak Dirut. TNI Polri yang gaji terendah, pangkat terendah ya, saya berani kasih 3 kali UMP. Berbasis kinerja ya. Semua orang pengen terima uang halal kok. Kenapa kita paksakan orang hari ini? Kayak disandra dong. Kamu kalau nggak mau ikut saya, sengsara hidupmu. Atau kamu kalau udah nggak sengsara, saya pegang ekor. Jadi kebenaran dipermalukan di depan umum pada orang terpelajar, punya duit, turunan orang hebat. Kok bisa kayak? Nah, karena mungkin disandera. Dibiarkan. Ya kita termasuk orang yang beruntung. bisa keluar dari sandera itu. Gitu. Jadi, bagaimana menurut Bapak Ahok kalau koruptor dihukum mati? Orang suka kirimin di Cina langsung didor kepala, semua saksikan. Nah saya pribadi ya, saya berpikir kalau korupsi hukuman mati dengan sistem pengadilan, sistem yang seperti saat ini, lebih baik seumur hidup. Mungkin dia bisa bertobat, penyitaan aset mungkin. Pemiskinan daripada bang, kalau diancam hukuman mati. Ya saya kan bisa dipres habis-habisan. Iya. Tapi kalau seumur hidup beneran ini, stres itu. Saya mau masukkan pasal ini nih bang. Jadi siapapun mau jadi pejabat di Republik ini, harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Nah menurut saya waktu itu, nanti koreksi yang menurut saya nih, undang-undang ini sudah ada, berarti butuh PP. Nah saya berpikir tinggal bikin peraturan pemerintah. Kalau Anda bayar pajak sekian, biaya hidup Anda sekian, harta yang Anda punya tuh relatif. Ya. Ya ada satu list lah. Ya. Kira-kira kayak gitu bang. Nah kalau nggak bisa memenuhi itu, silakan Anda tidak bisa jadi pejabat di Republik ini. Tiba-tiba ada permintaan undang-undang perampasan aset. Karena alasannya nih, yang saya dengar, ini tidak mau tabrakan dengan ketentuan undang-undang KUHP. Bagaimana mencegah dan memberantas korupsi oleh oknum ASN, pegawai BUMN yang tidak mudah dipecat? Waduh, itu saya sudah katakan kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Harus bangun sistem sih. Nah saya dulu bikin sistem sih bang. Nah kita bisa copot, bisa pecat, selama dia melanggar sistem. Tapi yang paling repot itu kok atasannya memang nggak mau. Dan pemilihan kepala daerah, saya dulu berpikir gini, sebetulnya itu dengan adanya otonomi, ada pemilihan langsung sampai presiden, DPR juga, DPD semua. Nah saya dulu berpikir gini, kenapa ya pemerintah yang punya uang 2.500-2.800 triliun tidak taruh saja satu partai, katakanlah 2 triliun, dibelikan ori, ya kan, surat berharga Indonesia yang bunganya mungkin katakan dulu 5%, kan 10. Kalau 2 triliun setahun berarti dapat 100 miliar loh. Nah uang itu ditaruh di KPU, semua partai politik kalau mau kampanye mau apapun yang diusulkan calonnya, dia tinggal lihat aja checklist, Anda mau apa, boleh di-reimburse, diganti nih. Nah kalau itu mungkin lapangan tanding selesai, uang jalan juga selesai kan. Nah baru atasan ini berani tegas. Remunerasi baik lagi harus dibereskan. Nah pengalaman saya di Jakarta, akhirnya yang dapat bagus, yang kerja bagus menjaga tuh. Sama kayak di Pertamina nih, berapa anak muda seneng karena tiba-tiba dulu mau jadi senior vice president butuh 20 tahun. Begitu saya roba dengan internal job posting, dites, nggak ada peduli bisa loncat itu. Nah saya berpikir butuh kepala yang lurus sih, sama sistem. Saya nggak tahu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana memberantas korupsi di sektor perizinan seperti perizinan terkait usaha dan pengurusan dokumen seperti sertifikat tanah? Kalau saya selalu dari dulu, waktu ambil contoh di Jakarta ya, itu semua kan pelayanan terpadu satu pintu. Di semua kantor pemerintah, kelurahan, kecamatan itu, tuh saya pasangin CCTV tuh. Nah prinsip kita bisa lihat orang melayani itu lambat atau enggak. Jadi waktu ada CCTV semua, ada record gitu, terus mereka bisa ada nomor komplain. Langsung semua nggak ada yang minta pungutan orang kok dikasih pun takut. Nah saya pernah tangkap gini, dia sengaja nggak tahu ngomong jelas nggak apa, lalu dia bawa ke belakang. Kan kita nggak bisa awasi CCTV. Terus kemudian orang itu berani lapor ke saya. Nah saya lihat, oh kurang ajar nih orang nih. Waktu di situ kan dia kayaknya ngomong, kan kita nggak tahu dia ngomong apa. CCTV nggak ada rekaman suara soalnya. Kemudian kok kita lihat dia keluar, ada CCTV tangkap dia keluar. Rupanya dipalakin di belakang yang nggak ada CCTV. Nah itu langsung kita pecat, kita copot nih. Nah persoalannya balik lagi ke atas kan. Kalau yang kepalanya juga dapat setoran main, Nggak jalan. Ya. nah saya ingat waktu bupati kan, mau keluar kota, tiket nggak cukup, didorongin tuh amplop dari kepala. Apa nih? Buat bantu tambah-tambah. Lu dari mana kamu? Begitu kita tolak, dia takut. Iya. Nah ini model-model kita yang jujur ini mulai mikir, apa gue yang gila? Apa kita yang naif gitu? Iya. Kan tidak mau bisa pikir begitu. Iya. Orang mulai bilang sama saya, kamu ini kok ribut melulu, lawan arus. Iya. Jadi kita lama-lama dianggap kita yang lebay. Sistem harus dibangun ya, digitalisasi. Nah sebenarnya paling penting itu bisa diaudit tadi. Bisa contoh kayak perizinan, kan kita bisa lihat tuh jam berapa dia on off-nya. Ya. Kenapa orang udah masukkan, kenapa nggak first in first out. Masa orang udah ngajukan izin, kok yang tiba-tiba nggak ngajukan secara online kok bisa dapat izin. Iya. Nah ini kan semua mesti dipublikasikan. Iya. Kan? Siapa. Bisa contoh paling jelas lah. Kita tuh susah banget menentukan kenapa sini dapat jadi agen, sini nggak dapat jadi agen. Itu tertutup sekali. Nah sayangnya, ya begitulah kalau kita nggak di eksekutif, ya susah. Iya. Betul. Aku ada dari dulu punya pemikiran tentang pernah dengar tapi nggak pernah baca jelas. Ini sebagai pengusaha gitu ya. Kita ngurus izin. Kalau nggak nyuap kan, Ya. kadang-kadang kalau yang ketemu pejabat yang nggak benar, kan nggak keluar nih izin kita nih. Kita nyogok nih, Iya. nyogok ketangkap, masuk penjara. Nah saya pernah dengar kalau di luar negeri katanya, kalau urus perizinan, ketika terjadi suap, maka si pengusahanya itu nggak kena penjara loh. Pejabatnya yang kena. Ya. Karena dengan asumsi pejabat yang punya kekuasaan dia akan memeras. Pengusaha kan mau kelangsungan hidup usahanya. Nah saya pernah berpikir, katanya Singapura begitu, saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau itu benar terjadi, pengusaha pasti nggak mau suap. Lu meres gua suap, gua laporin lu. Kalau waktu saya laporin, izin saya keluar dan kamu masuk penjara kan. Nah makanya mesti ada batasan waktu, izin itu mesti ada waktunya kapan. Iya, betul. Waktu dibilang dokumennya nggak cukup, mesti balas secara email juga kan, otomatis kan. Elektronik. Dokumen Anda mesti perbaikin. Nah kalau itu nggak beres-beres, nah kalau sampai ada penyuapan pun, dia minta keluar izin, pengusaha bebas. Bahas anggaran PU. Saya udah lupa ada kamera. Orang PU saya tanya, masa Selipi Grogol mau tinggiin 1,8 meter, minta 2 triliun. 2 triliun. Itu pompa gimana jadi semua gedung yang lain? Ya. Ini mau main proyek aja nih. Suntur juga minta pompa 2 triliun. Iya. Saya suruh cek. Nah sesuai dengan dulu, kalau saya tahu A, B, C tadi, 1, 2. Meledak. Marah. Kasih nomor. Pecat. Saya nggak tahu. Ini staff dia rekam. Apa sistem paling efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi, khususnya korupsi di APBN, APBD, dan dana desa? Kalau saya dari dulu pengalaman saya di Belitung atau di Gubernur, memang kata Bang Todong renumerasi.
Gaji kinerja harus dinaikkan, tapi berdasarkan kinerja. Ada jobnya, jelas kinerjanya berapa, dapat berapa. Jadi best meritokrasi itu bentuk uang mengikuti kinerja fungsi. Weird. Itu harus penting. Yang kedua, memang digitalisasi. Semua pengeluaran dipasang di website transparan, peraturan, dan transaksi non tunai. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya sangat yakin kok APBN, APBD bisa selesai. Semua transaksi di dalam APBN, APBD itu tidak boleh tunai. 1 sen pun tidak boleh. Semua harus jelas. Sehingga dengan PPATK bisa kita lacak nih. Sistem ini saya sangat yakin, termasuk dana desa segala macam, selama transparan. Itu efektif tuh. Karena saya merekrut satu chief auditor eksekutif yang berani. Sampai ini isunya mau disantet segala macam nih. Wah ini gila dia, disantet ini. Jadi karena memang orang terganggu. Tapi saya mau cerita ini kenapa? Itu membuktikan di instansi manapun masih banyak orang jujur kok. Masih banyak orang yang punya idealisme. Masih banyak orang yang merasa takut akan Tuhan gitu loh. Agama apapun ada orang gitu loh. Nah itu yang membuat saya optimis kalau kita tidak mundur, masalah korupsi bisa kita selesaikan. Apalagi kalau ada pimpinan atasnya sepenuh hati ya, berani. Jadi jangan anggap yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang mustahil. Enggak. Harapan selalu ada selama kita sama. Jadi kita sampaikan semua, sistem transparan, remunerasi, termasuk hukuman, pemiskinan, dan yang lebih menarik yang sampaikan dari Bang Todung ini bukan ciptaan baru, semua udah ada contohnya di luar negeri. Tinggal kita sepenuh hati atau tidak ada hati untuk melakukan. Saya kira itu saya terpesona lah dengan pencitraan, dengan uang, dengan apa. Orang yang ngomong jujur dimusuhin. Yang penting kita ini tetap waras, tetap sehat ini. Dan tetap semangat. Yang paling gawat kita ini hilang. Kayak orang bilang lah, manusia bisa nggak makan 40 hari hidup. Berapa menit nggak ada oksigen bisa. Nggak minum berapa minggu bisa. Tapi kalau hilang harapan, gantung diri dia gitu kan. Nah itu yang saya bilang sama anak muda. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Bahwa bangsa ini, saya selalu yakin Tuhan sayang sama bangsa ini. Karena apa? Nah saya pikir secara prinsip kita bukan kapitalis, kita bukan sosialis, kita Pancasilais. Yang begitu jelas. Makanya saya sangat yakin cepat atau lambat bangsa ini akan menemukan pemimpin penduduk 200.000 lebih. Saya tanya, habis berapa duit kamu jadi anggota DPRD? Wah habis 1,3 miliar Pak. Saya tanya, wah sekarang beda. Dulu kita bikin baksos, ambulan keliling, operasi katarak. Terus mereka gunakan kalimat begini. Kalau nggak ada finishing Pak di hari terakhir Pak. Atau finishingnya beda 50.000 Pak. Kalah kita Pak. Ya terpaksa kita juga lakukan. Lalu apa yang kalian pikirkan? Sudahlah kita nggak usah bicara mau deketin masyarakat. Yang penting pas 5 tahun kita tembak saja. Jual beli, transaksi. Nah, jadi di sini saya merasa saya perlu mengajak teman-teman yang di seluruh Indonesia gitu ya, bahwa Anda harus mulai kumpulkan sosial capital. Ketika yang jadi pejabat sekarang tidak mau peduli sama rakyat, dia hanya berpikir saya kumpulin duit, saya hanya piara orang tertentu, mau dapat 2.000 suara, kok sogok 4.000 orang, kalau setengah hilang saya masih jadi DPRD tingkat 2. Di sana ngapain? Ya pasti nyolong. Kalau nggak gaji nggak bisa tutup kan. Belum nyolong saja saya bilang. Udah minjem duit bank pembangunan daerah. 100 juta, 200 juta. Misalnya gitu. Saya usul begini. Kenapa nggak mau taruh di e-katalog, di LKPP? Kita kan ada, tiap bulan ada diterbitkan Indonesia Crude Price. ICP. Dan di antara subholding itu ada pecahkan dari subholding anak perusahaan Pertamina. Kilang produksi LPG ada, semua ada, cuma nggak cukup kan. Dia kan jual ke Patraniaga. Yang hulu jual minyak mentah ke sini. Termasuk yang punya pemerintah gitu. Itu kan ada harganya. Kenapa kita nggak pakai harga yang sama? Itu jadikan e-katalog.
siapapun punya barang yang ada di Indonesia, asal harga sama atau lebih murah daripada ICP, daripada harga yang dijual antar Pertamina, nggak usah tender, langsung beli. Nah kalau itu terjadi, saya bilang, nggak ada tempat pakai tanah Pertamina. Tuban ada ratusan hektar, bikin tank farm, tampung di situ, kita dapat duit juga. Kalau swasta yang bilang, terserah, saya bilang. Kita mungkin bisa punya pertahanan energi bisa 1 tahun bisa. Karena semua orang kan titip kan. Singapura pasti kehilangan. Makanya saya mulai pikir, jangan-jangan perusahaan Singapura nyokok orang kita atau apa sih? Ya kita jadi suzon nih. Itu nggak pernah mau dikerjakan. Kamu sih sederhana kan. Tuban banyak tangki. Tangki kosong. Tambahin, siapa mau punya minyak mentah, mau Arab Saudi, manapun. Orang produksi minyak, produksi gas kan nggak bisa simpen. Mesti punya market. Aku bikinin. Lu simpan di saya. Kamu mau re-export boleh, nggak kena pajak. Waktu saya ambil, saya gunakan harga e-katalog. Nggak ada tender. Semua mafia migas hilang. Nah, tapi kenapa nggak mau? Berarti ada tanda kutip kan. Ini kalau saya selalu ditanya, satu kata, apa sih akar masalahnya semua? Korupsi. Aduh. Semua akar masalah bangsa ini sudah korupsi. Untuk atasi korupsi ya transparan. Saya bilang naikin gaji, sekjen dirjen kasih gaji kayak BUMN, kayak Dirut, TNI Polri yang gaji terendah, pangkat terendah ya. Saya berani kasih 3 kali UMP, berbasis kinerja ya. Semua orang pengen terima uang halal kok. Kenapa kita paksakan orang hari ini kayak disandra dong? Kamu kalau nggak mau ikut saya, sengsara hidupmu. Atau kamu kalau udah nggak sengsara, saya pegang ekor. Jadi kebenaran dipermalukan di depan umum pada orang terpelajar, punya duit, turunan orang hebat. Kok bisa kayak? Nah karena mungkin disandera. Dibiarkan. Ya kita termasuk orang yang beruntung. Bisa keluar dari sandera itu. Ngomong, gitu.